about our last traveling yesterday? Oh my gosh, it was so much fun riding the elephants and getting to bathe them. What did you think? What was your opinion? Actually, this was my first experience riding elephant, and then this was my first time too to go to Minas Mumbai. I didn't know yet before, and because of you are my special guest here, and then I asked all my friends to accompany you to go there. So, what do you think about the elephants? They were so cute. Oh my gosh, I loved our elephant Bon Jovi. He was very gentle. Oh, you don't have a drink. I didn't get you a drink. I'm so sorry. What do you want to drink? Do you have any choice for me? Only maybe water or coffee or juice. Or maybe I wanna. Can I take or can I get a glass of water? Yeah. Wait, just a minute and I'll get it for you. Okay, here's your water. Here you go. I'm so sorry I forgot before. Yeah, no problem. Yes. Let me know if you need anything more. I think you know. What about tomorrow? Do you have any over in my house tomorrow to go somewhere or to accompany you? Tomorrow maybe we can go to Machipudra and watch a movie. Yeah. Maybe if we have free time in the afternoon. Wow, good idea. Yeah, I think that's my plan. Okay, toss. Yeah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This morning I would like to teach you about the next chapter of grade 11 for compulsory. It's about expressing opinions. Okay, what are in this chapter? The chapter is about I think so too, the title, but the content is about expressing opinion. Okay, so opinion, these chapters explain about parts of this material. The first is expression, cultural awareness, and then expression there has two parts: asking for an opinion and then giving an opinion. And then for asking for an opinion has responding, and then responding also has two parts for answering, agreeing and disagreeing. And then giving an opinion also has two parts about positive and negative. So next, okay, we come to the next explanation, but I will use Indonesian ya. Jadi asking for opinion or giving opinions ini adalah kita memberikan pendapat kepada orang lain jika dia meminta pendapat kita terhadap sesuatu masalah atau suatu kejadian. Okay, kalian mungkin sudah tahu ya. I think this material you have learned in junior high school. Okay, next, asking for and giving opinions. Jadi kalau kalian mau bertanya, kita pakai bagan atau kolom yang ini. Jadi asking for opinion, you can use this sentence like, what do you think of these shirts? Apa yang kamu pikirkan atau apa menurutmu pendapatmu tentang baju kaos ini? Nah, ini cara bertanya, what do you think? Jadi kata atau clue-nya adalah what do you think of. Lanjut lagi bisa pakai how do you feel about this channel?
bagaimana menurutmu tentang channel ini? Dan terakhir, what's your opinion on this film? Apa menurut pendapatmu tentang film ini? Nah, giving on opinion ini bisa dua, tadi ada dia berbentuk positif, berarti pendapatnya berbentuk positif, yang kedua berbentuk negatif, yaitu mungkin dia bilangnya yang positifnya bagus, yang negatifnya yang nggak bagus. Oke, we come to the first example. What do you think of this search? Maka jawabannya kalau positif, as far as I'm concerned, they are pretty good. Sejauh yang saya perhatikan, mereka sih bagus-bagus aja. Atau kalau yang negatifnya, if you ask me, they are terrible. Jika kamu tanya saya, mereka semuanya mengerikan, berarti jelek. Nah, jadi ini cara menjawabnya. Next, how do you feel about this channel? The programs are quite good. Bagaimana menurutmu tentang channel ini? Programnya sedikit bagus atau agak bagus. Nah, ini untuk yang positif. Contoh lainnya, what's your opinion on this film? Apa menurutmu, pendapatmu tentang film ini? Nah, kalau dia negatif, jawabannya pakai I think it is not suitable for children. Saya rasa ini nggak cocok untuk anak-anak. Nah, ini contoh dari asking and giving opinions. Okay, next we come to the next slide. When we want to express an opinion, we use. Jadi apabila kita ingin mengungkapkan pendapat, maka yang kita gunakan adalah contohnya certain verbs, yaitu menggunakan kata kerja tertentu seperti ini. Kata kuncinya ada feel, think, believe, understand, regard, assume, dan lain-lain. Nah, contohnya, I think that the government should do something. Saya rasa bahwa pemerintah seharusnya melakukan sesuatu. Nah, jadi kata kerja think ini menunjukkan dia expressing opinions. Atau she feels that Japanese cars are better than European ones. Dia rasa bahwa mobil-mobil Jepang itu lebih bagus daripada mobil-mobil dari Eropa. Nah, jadi feels ini menunjukkan dia memberikan pendapat or giving opinion. Selanjutnya lagi, I believe that the UN has done a good job so far. Saya percaya bahwa UN telah melakukan pekerjaan yang bagus sejauh ini. Dan sayangnya tahun ini nggak ada UN ya, karena corona. Okay, next. Nah, selain menggunakan kata kerja tertentu, we use linking verbs, yaitu kata kerja yang menghubungkan antara subjek dengan objeknya. Jadi apa saja, appear, seem, look, dengan get, dan lain-lain. Contohnya, he seems the right person for the job. Dia terlihat benar ya. Dia terlihat orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Jadi seems ini artinya terlihat, ya, menunjukkan bahwa dia memberikan opini terhadap seseorang. Jadi dia terlihat orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Jadi yang berikutnya adalah she appears younger than her age. Dia terlihat lebih muda daripada umurnya. Jadi appears juga tampak atau terlihat ya lebih muda daripada umurnya, juga memberikan opini. Jadi ini disebut dengan linking verbs. Okay, next. Bisa menggunakan adjective atau kata sifat. Contohnya the best, the most, nice, good, bad, worst, terrible, dan lain-lain. Contohnya, this is the most luxurious hotel I've ever seen. Jadi ini adalah hotel yang paling mewah yang pernah saya lihat. Jadi menggunakan the most dan kata sifat luxurious merupakan contoh dari giving opinion. Atau contoh kedua, my father bought a horrible mask. Ayah saya membeli sebuah topeng yang sangat mengerikan atau menakutkan. Jadi horrible ini juga menunjukkan giving opinion. Next, certain frase tertentu, contohnya pakai kata in my opinion, according to me, as far as I'm concerned, dan lain-lain. Contohnya tadi seperti di awal juga ada ya. Jadi contohnya, in my opinion there are too many holidays. Menurut saya ada banyak
macam hari libur. Nah, ini dia menggunakan frase yang ini. Lanjut lagi, it is my opinion that he will be a great leader someday. Menurut saya ini adalah menurut pendapat saya bahwa dia adalah seorang pemimpin yang bagus suatu hari nanti. Nah, jadi dia memberikan opini menggunakan is my opinion that. Terakhir, as far as I'm concerned, the school holidays are too short. Nah, sejauh yang saya perhatikan, liburan sekolah terlalu pendek. Jadi dia menggunakan frase as far as I'm concerned. Oke. Next, kita pakai stop dulu ya bentar. Oke, we come to the next slide about cultural awareness suggestion box. Jadi cultural awareness kita bahas tentang suggestion box. Kalau kita tahu ini adalah kotak saran, ada di sekolah, di hospital, di tempat-tempat yang pelayanan, ada service atau jasa. Oke, jadi suggestion box itu adalah kotak spesial yang digunakan untuk mendapatkan komentar-komentar, pertanyaan, juga permintaan atau request. Nah, secara tradisional digunakan untuk mengumpulkan sekumpulan kertas yang mana dapat masukan dari customer dan patrons atau orang-orang sekitaran tempat tersebut. Nah, untuk hari ini biasanya orang menggunakan feedback forms ya. Jadi orang memberikan pendapat atau feedback tanggapannya dalam bentuk formulir-formulir atau customer kartu-kartu ya, berupa feedback cards atau survey sheets ya, itu lembaran-lembaran survei. Jadi these card or sheets, jadi kartu dan lembaran tersebut digunakan di restoran atau akhir dari transaksi atau mengundang sebuah undangan yang harus dilengkapi oleh customer menggunakan satisfaction survey, jadi survei kepuasan. Mereka juga ditemukan di website institusi atau institusi customer care di departemen yang mungkin ingin merespon terima kasih ya kepada customer atas perhatian mereka dan loyalitas mereka terhadap institusi tersebut. Jadi mereka butuh tanggapan. Misalnya kalian pergi ke Telkomsel, jadi membayar ABC, kan ada itu customernya bilang silahkan isi pelayanan kami seperti apa, atau di rumah sakit, nah something like that. Okay, next, responding to an opinion. Jadi responding opinion ini ada jenisnya ya. Yang pertama, dalam expressing an opinion, contohnya the programs on this channel are quite good. Jadi kalau dia setuju, maka agreeing with opinionnya I completely agree with you. Program di channel ini sedikit bagus, lalu dia jawab I completely agree with you. Saya benar-benar setuju dengan kamu. Jadi kata-kata completely ini menunjukkan dia setuju. Kalau dia nggak setuju, maka disagreeing with an opinionnya, contohnya do you think so? I think a few of them aren't quality programs. Jadi menurutmu apakah benar begitu? Saya rasa sebagian dari mereka kualitas programnya nggak bagus, kata dia gitu ya. Lanjut, I think the film is not suitable for children. Nah, kalau expressing opinionnya negatif, maka responnya bisa I think so too. Saya rasa film itu nggak cocok untuk anak-anak. Dia jawab, oh saya rasa begitu juga. Atau misalnya kalau dia membantah, I don't know about that. I think children of certain ages can watch it with parental guidance ya. Jadi saya rasa, saya nggak tahu tentang itu. Jadi saya rasa bagi anak-anak yang umur tertentu bisa menonton program tersebut dengan didampingi oleh orang tua. Jadi parental guidance-nya ada. Lanjut lagi, I think this shirt will look good on you. Saya rasa
baju kaos itu cocok untuk kemeja itu cocok untuk terlihat cocok padamu ya. Ini opiniannya positif, maka tanggapannya bisa agree. Misalnya I agree this color will complement my complexion. Saya setuju warnanya akan cocok dengan warna kulit saya ya, melengkapi warna kulit saya. Jadi complexion itu warna kulit. Atau kalau nggak setuju bisa pakai I don't think so, it makes my skin look washed out. Saya rasa enggak, ini terlihat kalau di kulit saya berantakan warnanya. Nah, itu contoh dari responding and opinion. Terus when disagreeing with someone's opinion, jadi ada hal beberapa yang harus diperhatikan dalam mengucapkan sesuatu tanggapan terhadap opini yang kalian tidak setuju. Nah, yang pertama adalah do not attack the person with rude expression. Jadi jangan menyerang orang dengan ungkapan yang kasar. Contohnya, you are fool, kamu bodoh, atau you are too dumb to understand, kamu terlalu bodoh untuk dipahami. Jangan itu ya, jangan pakai yang pertama. Yang kedua juga do not use sarcastic comments. Jangan menggunakan komen-komen yang sarkas, artinya yang kasar, cemooh, yang pokoknya hal-hal yang jelek jangan. Contohnya, that's a stupid idea, itu ide yang bodoh, atau your idea isn't good enough, ide kamu nggak terlalu bagus, nggak cukup bagus, atau my idea is better than yours, ide saya lebih baik daripada kamu, atau you're wrong, I'm right, kamu salah, saya benar. Ini nggak boleh juga dalam memberikan tanggapan terhadap opini seseorang. Next, use polite expressions and I statements. Jadi menggunakan ekspresi yang sopan dan menggunakan kata saya dalam ungkapan. Contohnya, I'm afraid I can't agree with that opinion. Jadi bisa gunakan ini untuk lebih sopan. Saya rasa saya nggak setuju dengan pendapat itu. Atau I personally partly agree with the idea. Saya secara personal sebagiannya nggak setuju dengan ide tersebut. Secara personal saya setuju sebagian dengan ide tersebut. Atau I don't completely agree with the idea. Saya secara lengkap sih nggak setuju dengan ide tersebut ya. Completely benar-benar maksudnya tidak setuju dengan ide tersebut. Jadi boleh pakai ini lebih sopan kalau ingin mengungkapkan tidak setuju. Next, yang keempat, listen to the person until they finish, don't interrupt them. Jadi dengarkan orang itu ngomong sampai selesai, jangan interupsi duluan. Jadi jangan potong mereka saat bicara. Lanjut, find a common ground. Temukan pembicaraan yang biasa atau yang rasional atau yang umum. Contohnya, while I agree that homeschooling is, I think traditional schooling has more benefits. Jadi berikan opini yang secara umum jawabannya. Contohnya ini, saya setuju dengan homeschooling. Saya rasa traditional schooling juga lebih banyak menguntungkan. Jadi dia bilang dua ya. Jadi kayak seperti ada dua pilihan. Dia setuju homeschooling, dia juga setuju traditional schooling atau sekolah yang seperti biasa yang ada di sekolah umum lainnya. Oke. Nah, kalau misalnya ide kalian tidak ada atau tidak bisa menanggapi ide dengan baik, maka bisa menggunakan no opinion ini ya. It is also possible that we don't have an opinion yet about something or don't want to express it. Jadi bisa aja sih kemungkinan kita. Oke, jadi untuk kalimat berikutnya, you're asking the wrong person. Kamu bertanya pada orang yang salah. I'm not in a position to give an opinion. Saya posisinya nggak tepat nih untuk memberikan pendapat. Nah, ini contoh-contoh expressing kalau kalian tidak ada ide atau no opinion atau no clue to answer your friends question about your opinions. Lanjut, setelah pahami tadi slide yang Miss jelaskan, maka soal-soal ini harus kalian kerjakan. There are 10 questions about multiple choice. You can ask
learn the words ya di Microsoft Word, and then please watch the video in YouTube link that I have given to you. There are 5 questions from the video that you have watched. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.